Udah ada belum, Miss? Nah, sudah ada. Okay. From the result of most analysis of this text from various aspect voicing. This is less distance because betul. Berarti voicing penulisnya adalah addressing directly to the readers ya. Bahasa teks formal atau informal. The whole text language is using informal language because the language. Ini teksnya tentang apa ini, Nina kebagiannya? Kontraseptif. Kontraseptif. The whole text language is using informal language. Soalnya Nina kan kurang paham gitu, Miss. Jadi Nina ambil example-nya ya yang ada itunya doang gitu tuh. Oh ya. Sebentar. Teksnya formal, informal language. If you are older than 35 years and spoke, have a history of blood clots or breast cancer, your doctor may advise you not to take the pill. Ini kalau misalnya example-nya pakai seperti itu, apakah masuknya informal atau formal justru ya, Nin? Yang kedua, Informal. why? Karena ada kata you. Apakah jika ada kata you otomatis bahasanya informal? Gimana yang lain? Soalnya Nina pemahamannya gitu, Miss. Kan kata Miss itu waktu yang pas kemarin Zoom itu, kalau misalkan ada kata saya atau enggak kamu gitu, itu maksudnya ke informal. Makanya Nina simpulin kalau misalkan ada kata you-nya berarti itu informal. Nah, ini tergantung konteksnya nih. Jadi misalnya seperti ini yang perlu kita perhatikan dalam melihat satu teks secara keseluruhan adalah yang pertama kira-kira target readers-nya siapa. Nah, ini target readers-nya untuk kontraseptif kira-kira siapa? Perempuan, laki-laki, perempuan atau laki-laki? Yang lain misalnya yang mendapatkan teks yang sama boleh juga sambil bantu diskusi. Kira-kira perempuan atau laki-laki nih target readers-nya? Perempuan. Yakin. Di situ ada loh barrier method atau metode barrier itu male condom. Artinya kan bisa ya Oh, laki-laki. laki-laki. Jadi laki-laki perempuan bisa target readers-nya. Dan biasanya yang menggunakan kontrasepsi itu siapa sih? Ya orang dewasa yang secara seksual aktif gitu kan. Berarti target readers-nya adalah sexually active adult gitu kali ya. Sehingga akhirnya nanti target readers-nya itu lebih luas, laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana caranya untuk memberikan, ini kan tujuannya untuk apa? Kontrasepsi ini apakah untuk menceritakan bagaimana kontrasepsi itu dipasang, ataukah untuk memberikan informasi mengenai kontrasepsi yang ada, atau untuk misalnya memberikan himbauan. Untuk apa kira-kira tujuan dari teks kontraseptif ini? Gimana kira-kira? Apa sih tujuan dari teks kontraseptif ini? Kan misalnya kalau yang tadi teksnya tentang complementary food atau MPASI, oh dia tujuannya adalah memberikan informasi kepada ibu-ibu bahwa kalau MPASI itu harus bayinya sudah siap pencernaannya, yaitu 6 bulan ke atas. Dan tekstur makanannya harus seperti apa. Oh, berarti tujuannya adalah untuk menginformasikan. Nah, kalau teks kontrasepsi ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk menginformasikan juga? Untuk menginformasikan juga, Miss. Oke, berarti informing ya. Kalau informing biasanya bahasanya itu ya Formal. formal ya, lebih ke formal meskipun ada address I dengan you gitu, tapi tetap bahasanya tidak informal. Biasanya kalau bahasanya informal itu ya
teks-teks yang dipublikasikannya di sosial media. Nah, itu biasanya informal. Dan target readersnya ya teman-teman aja gitu. Nah, ini kan target readersnya luas, laki-laki dan perempuan, apalagi untuk mengedukasi atau memberi informasi. Berarti bahasanya lebih ke formal ya. Oke, mungkin itu bisa direvisi. Nomor 3, adakah penggunaan modality? Nah, the can is here to tell how long. Nah, justru how long the contraceptive IUD can last itu adanya di circumstance-nya, for up to 10 years. Bukan di can-nya, ya tidak? Jadi can di sini maksudnya kan kalau tadi mas artinya intensitas keharusannya wajib sangat tinggi intensitasnya. Kalau can berarti boleh ya, boleh enggak gitu kali ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa tidak ada penekanan di sini gitu. Tidak ada penekanan bahwa memang Nah tuh kurang paham gitu Miss kalau misalkan penggunaan sold will make can sama mas itu biasanya kan kalau misalkan mas itu mengharuskan gitu ya Miss ya. Nih itu nggak ngerti gitu. Terus makanya Nina bikinnya kayak gini kayak misalkan I can stay in your gitu ya Miss. Itu tuh fungsinya Nina jelasin di sini pakai kata-kata Nina. Jadi itu tuh menjelaskan bahwa waktu pemakaian IUD itu 10 tahun gitu. iya nggak apa-apa. Ini sambil kan sambil belajar juga kita sama-sama ya. Jadi lebih ke gini cara menganalisis modality itu. Misalnya can itu kira-kira apa sih sudah mutlak pasti atau masih 50-50. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa pakai can tidak pakai must? Oh, karena it can stay in your uterus for up to 10 years itu untuk menunjukkan bahwa memang IUD ini apa sih untuk menyatakan ability gitu, kemampuan untuk ketahanannya gitu kira-kiranya durasi ketahanannya itu 10 tahun. Makanya pakai can. Kenapa tidak pakai mas ya? Karena memang bukan ketentuan yang pasti dan mutlak gitu. Artinya can itu kan bisa 10 tahun, bisa juga kurang dari 10 tahun, atau bisa juga lebih dari 10 tahun. Yang pasti ya range-nya adalah ketahanannya kira-kira 10 tahun. Kan ada for up to hingga 10 tahun. Artinya ketika 8 tahun, misalnya sudah 8 tahun IUD-nya ada di dalam rahim kita, ya mungkin saja sudah tidak berfungsi lagi dan harus diganti yang baru. Misalnya seperti itu. Kenapa akhirnya pakai can? Kira-kira gitu. Nah, kalau may here serves to explain that natural condoms allow someone to get sexually transmitted diseases. Nah, justru di sini may, jadi yang difokuskan nanti sama Nina dan kawan-kawan lain yang dapat teks yang sama gitu ya, atau teks yang berbeda pun gitu, yang difokuskan adalah may-nya aja. Jadi tidak, it has nothing to do with kontennya. Jadi modal auxiliary ini tidak harus menjelaskan kontennya apa sih gitu kan. Kalau di sini kontennya ya menjelaskan kondom alami itu bisa digunakan orang. Oh, jadi langsung ke sini aja gitu Miss. May-nya, kira-kira May-nya ini apa sih itunya, signifikansinya atau fungsinya? Oh, pakai May mungkin untuk menunjukkan bahwa kemungkinannya itu tidak 100% mutlak gitu. May not provide protections. Kan gitu. Kenapa nggak must not provide protection against sexually transmitted disease gitu. Jadi May ini digunakan misalnya untuk menunjukkan bahwa ya apa namanya kondom alami itu ya artinya tidak mutlak melindungi dari penyakit seksual menular atau penyakit menular seksual gitu. Kenapa pakai May ya? Karena memang 50-50 kemungkinannya gitu maksudnya. Kalau pakai mas udah pasti 100%, 90% lah efektif untuk mencegah penularan seksual gitu. Itu jadi yang di yang dianalisis adalah kira-kira Mei ini apa sih fungsinya? Kenapa nggak pakai mas? Kenapa nggak pakai can gitu misalnya kayak gitu. Kalau can kan biasanya memang digunakan untuk menunjukkan probabilitas atau abilitas kemampuannya bagaimana gitu ya. Kalau yang ini di IUD ini bukan berarti untuk menunjukkan abilitas si kontraseptif IUD ini durabilitasnya berapa lama gitu. Kalau yang May di sini untuk natural condoms gitu. Ya, kenapa pakai May? Ya karena kemungkinannya masih 50-50, nggak begitu besar untuk mencegah penularan penyakit seksual gitu.
Gitu kira-kira kurang lebihnya. Nanti yang ke bawahnya silakan dicek kembali oleh Nina dan kawan-kawan. Begitu. Baik, Bu. Coba lihat ke Tapi ini dengan kata-kata yang kayak gini pakai kata-kata Nina itu nggak apa-apa gitu, Bu, Miss. nggak apa-apa. Boleh. Pakai kata-kata Nina boleh. Kata-kata teman-teman yang lain misalnya punya ide apa boleh disampaikan gitu. Tapi yang jelas untuk Ken, untuk Mei, untuk Mas yang jadi fokusnya ya di Mei-nya, di Ken-nya, di Mas-nya, bukan di kontennya gitu. Jadi misalnya kenapa pakai Mei? Karena ingin menunjukkan apa namanya kegunaan natural kondom, nggak gitu kan? Tapi untuk menunjukkan kemungkinan dari natural kondom ini dalam mencegah penularan penyakit seksual gitu misalnya. Terus kalau pakai mas nih, coba yang LAM ya, is a temporary method of birth control and another birth control method must be used when any of the three conditions are not met. Kenapa pakai mas? Karena kalau, loh, Ninanya keluar ya? Terlempar, sepertinya sinyal. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kenapa tadi yang pakainya must gitu? Kenapa tidak pakai may? Ya karena memang ketika kita ngomongin tentang metode LAM, jika tidak efektif ya harus pakai metode lain untuk mencegah misalnya terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Artinya must itu wajib untuk dilakukan. Intinya sih seperti itu. Jadi yang dia di fokusnya Mei-nya untuk apa sih Mei itu digunakan? Ken untuk apa sih digunakan? Terus Mas itu untuk apa sih digunakan? Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami tidak yang lainnya? Ada pertanyaan mungkin? Apakah ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya. Boleh. Ibu gimana nentuin caranya kalimat itu formal atau informal? Bagaimana cara menentukan formal atau informal? Bagus banget pertanyaannya Nanda. Nah, biasanya kalau kalimatnya informal, misalnya seperti ini. Saya share screen dulu ya yang memandikan bayi. Sebentar ya, boleh kasih saya waktu sebentar untuk membuka filenya dulu. Sebentar. Ada yang masih buka catatan teks yang memandikan bayi tidak? Oh, ini saja nih, sebentar. Nah, sudah ya, saya share screen sebentar. Nah, bagaimana cara menentukan bahasa itu formal atau informal sih? Gitu. Kita bisa tentukan dari seperti ini. Kalau untuk teks prosedur memandikan bayi yang saya pernah share kepada Anda di awal-awal pertemuan, itu menggunakan bahasa yang informal. Karena kenapa? Karena baby-nya itu nih seperti ini. Sure, washing a baby isn't rocket science. Karena menggunakan idiom-idiom yang populer gitu, idiom-idiom yang tidak formal gitu. Seperti mandiin bayi emang sih tidak rocket science itu maksudnya tidak membutuhkan skill akademik tertentu gitu ya. But there are some strategies that will make the process even easier for both of you. Nah ini nih ada kata ready to rub a dub dub gitu. Nah ini kan bahasa-bahasa informal ya. Jadi lebih ke casual gitu antara penulis kepada kita pembacanya itu lebih friendly. Kerasa nggak sih? Masa sih dengan pemilihan kata ready to rub a dub dub ini jelas ini bahasanya informal gitu. Casual lah, bukan informal ya, casual sama sih.
gitu. Use this step-by-step guide on how to safely bath your baby. Yang pertama, set the scene. Ini menggunakan kata-kata critter, itu saja merupakan salah satu indikasi bahwa bahasanya informal gitu, Nanda. Jadi kalau misalnya bahasanya lebih ke gaul gitu ya, kalau kita sebut gitu, bahasanya gaul, nah itu pasti bahasanya informal atau casual. Contohnya Miss, apa? maaf tadi mati lampu di rumah Nina. Iya, nggak apa-apa, Nin. Ini kita lagi membahas, Nin, tadi kan Nanda bertanya, terus untuk menentukan bahasa yang formal dan informal itu seperti apa? Nah, kenapa tadi saya bilang yang kontraseptif itu menggunakan bahasa formal? Karena beda. Coba lihat kita ya di sini. Yang mana lagi ya? Menggunakan critter, pemilihan kata critter untuk merujuk pada bayi, itu saja adalah bahasa populer gitu ya untuk merefer atau merujuk kepada bayi gitu kan biasanya babies atau infants yang formal tuh. Kalau critter, kalau sweetheart, nah itu pasti menggunakan bahasa yang casual. Nih contohnya mana lagi ya? Tadi ready to dub-dub apa? Nah itu udah pasti itu casual. Kalau tidak ada bahasa seperti itu yang gaul gitu, biasanya bahasanya lebih formal. Nah ini, let your munchkin hang out in her bouncy seat. Nah munchkin ini juga merupakan bahasa informal, bahasa gaul lah untuk merujuk pada bayi. Ini udah pasti bahasanya casual. Another safe place while you fill the tub with just a few inches of warm, not hot water, and of course, some awesome toys. Test the waters with your wrist or elbow, where skin is more sensitive, gitu kan. Nah, ini juga salah satu apa namanya ciri-ciri bahasa casual gitu. Bahasanya tuh lebih dekat, lebih nggak formal gitu loh, nggak berjarak gitu dengan kita sebagai pembacanya. Mana lagi ya? Nah, ini juga never step in while you're holding your baby. Ini juga sebetulnya kan adalah friendly reminder gitu yang biasanya disampaikan oleh ya orang-orang yang care sama kita. Jangan gitu ya. Jangan sekali-kali misalnya nyobain air apa namanya temperatur air gitu ya di sambil gendong bayinya, takutnya kepanasan bayinya kena kan bahaya juga gitu. Makanya never step in while you're holding your baby. Jangan ini tanpa persiapan gitu. Better get your partner's help with this balancing act. Kalau Anda mau apa namanya mengatur gitu ya pemosisian mau mandiin bayi itu jangan sampai sambil gendong bayi gitu. Kalau bisa Anda atur dulu posisi Anda, bayinya digendong ayahnya dulu gitu misalnya seperti itu. Nah ini ada dalam kurung. Nah biasanya kalau bahasa yang formal itu nggak seperti ini. Kalau mau ya nggak usah dikurungin sekalian gitu. Kalau mau ya langsung aja take it mostly from the top. Tidak usah di dalam kurungin gitu. Terus ini ada AKA diaper alias popok gitu kan. Nah ini juga menggunakan bahasa yang sangat casual. AKA diaper, terus apalagi ready to dub-dub gitu. No adult soap please. Nah ini juga adalah bahasa yang apa sih kalau kata kita mah bahasanya gaul gitu lah ya. Use only a mild cleanser. Jangan sekali-kali pakai sabun orang dewasa gitu. Kira-kira gitu nadanya. Nah itu yang membedakan ini bahasanya formal atau informal itu seperti itu. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih gaul, yang lebih sebenarnya itu tuh tonnya bahasa kayak kita ngobrol secara verbal gitu, bukan bahasa tulisan gitu kira-kira. Bahasa verbal tapi dibuat dalam bentuk teks tertulis. Kira-kira seperti itulah jadinya seperti teks ini gitu. Nih. After the bath, slather your sweetie with fragrance-free hypoallergenic moisturizer to keep that skin silky smooth. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh bahwa dia menggunakan bahasa yang casual atau informal. Karena ya Anda bisa menggunakan kata-kata lembut itu ya sih nggak usah pakai silky smooth juga gitu. Ini kan terlalu berlebihan gitu. Agar seperti sehalus sutra gitu kan. Berlebihan. Gitu kira-kira Nanda. Perbedaan bahasa informal dengan bahasa formal. Coba kita bandingkan ya dengan kontraseptif, tag yang kontraseptif ini. Nah, apakah ada bahasa-bahasa yang seperti itu misalnya? Kita lihat dari awal deh. IUD,
Levonorgestrel intrauterine system, the LNG-IUD, is a small T-shaped device like the copper T IUD. It is placed inside the uterus by a doctor. Nah, ini kan kerasa ya bahwa bahasa ini memang teks tertulis, tidak teks yang harusnya bisa diomongin, cuman dalam bentuk tertulis aja gitu perbedaannya. Ini kan menjelaskan tentang IUD. Seperti apa sih cara bekerjanya kontrasepsi IUD itu misalnya. Lalu ada juga yang kedua hormonal method, misalnya metode yang kontrasepsi yang masuknya ke hormon. Contohnya apa? Implan misalnya atau suntikan gitu. Nah ini kan tidak ada kata are you ready to be injected? Kan gak ada kata-kata seperti itu gitu. Jadi masuknya dia bahasanya lebih formal gitu. Terbayang kira-kira perbedaannya tadi teks memandikan bayi dengan teks kontrasepsi? Terbayang, Miss. Miss mau nanya dong, boleh nggak? Boleh. Gimana, Nin? Berarti penggunaan kata INU itu tidak menentukan teks formal atau informalnya? Tergantung konteksnya. Kan tadi konteksnya adalah informing factual information mengenai kontraseptif. Nah, biasanya informasi faktual itu ya memang disampaikan dengan bahasa yang lebih formal. Tadi yang memandikan bayi juga sebetulnya informing, tapi informing prosedur memandikan bayi yang lebih friendly tone-nya gitu. Makanya pakai bahasa yang casual. Gitu kira-kira, Nin. Halo, gimana? Iya, Miss. Gitu, jadi tergantung tujuannya, ini target readersnya siapa gitu. Kalau tadi kan memandikan bayi target readersnya ya kira-kira orang tua baru yang bingung gimana nih cara mandiin makhluk kecil yang rapuh ini supaya tidak misalnya lehernya nggak patah salah gerakan atau gimana. Nah itu supaya tidak canggung penulisnya itu menulis dengan gaya prosedur, menunjukkan cara prosedur memandikan bayi yang sangat friendly lah kira-kira supaya orang tua baru ini nggak tegang, nggak stres gitu bawaannya ya udah gitu. Ini adalah hal yang natural, jadi jangan khawatir. Kira-kira seperti itulah tone yang sampai ke pembaca gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Any more question? Jika tidak ada, Miss mau tanya lagi. oh boleh Nin, mangga. Kan yang tadi tugas tambahan itu yang menentukan apa teh, Miss? Yang where. Gimana? Kan itu ditambahin lagi di bawah analisis kita atau gimana? Iya, tabelnya di bawah analisis yang tadi sudah dibikin sama Nina dan kawan-kawan. Terus kan, Miss, kalau misalkan yang kontraseptif itu kayak per item ada IUD, ada injeksi gitu kan. Itu dari satu item itu satu kalimatnya diambil. Intinya adalah ya 3 lah paling tidak. Kalau bentuknya paragraf kan gitu, satu paragraf satu kalimat. Tapi ya kalau misalnya itemnya terlalu banyak, ya 3 tidak apa-apa. Soalnya kan misalnya item kontraseptifnya kan bermacam-macam, tapi kan fungsinya sama ya, menginformasikan fakta atau informasi faktual mengenai bagaimana cara kerja kontrasepsi tertentu gitu. Jadi nggak apa-apa 3 aja, 3 kalimat aja, Nin. Baik, Miss. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu Zoom meetingnya. Nanti biar saya uploadkan ke YouTube bagi yang tidak berhalangan hadir lah kira-kira untuk diskusi kita hari ini. Nanti yang file yang tadi saya perlihatkan di awal kelas akan saya share juga ya di grup WhatsApp sehingga semuanya bisa akses. Bagaimana sih cara nanti tabelnya Anda copy paste aja dari file yang saya berikan. Silakan nanti Anda explore 3 kalimat dari teks yang sudah Anda analisis.
itu untuk ditambahkan analisis transitivity sistemnya. Sambil saya mengupload ke YouTube, saya juga akan membuatkan tab assignment di Google Classroom sehingga nanti setelah selesai analisisnya Anda bisa upload ke sana. Begitu demikian ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri sesi kedua ini dan insya Allah nanti rekamannya akan saya upload di YouTube. Thank you so much everyone for participating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.